Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang nyaman, udaranya sejuk meskipun sudah siang hari. Lalu sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak selaku pengganti Ibu Kepala yang tidak bisa hadir hari ini. Lalu terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang senantiasa meluangkan waktunya untuk kami, terutama saya dari sekolah SD Bintang 1 melakukan diseminasi aksi nyata tugas dari pendidikan guru penggerak. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Bapak Ahmad Abdul Salam selaku rekan satu kelompok, satu kelas yang telah memfasilitasi semuanya. Sebelum saya melakukan diseminasi, dimohon untuk Bapak Ibu Guru kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dimohon untuk berdiri. Dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mungkin karena waktu sudah siang, untuk pemaparan aksi nyata dimulai saja. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk meminta izin kepada Bapak untuk sambutan sebagai pengganti Ibu Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, wabil khusus para anak
dan Ibu Sari sebagai CPP yang pada saat ini akan menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif ya pada keluarga besar SD Pingpong 3. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam di mana Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua terhadap umatnya dan mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mohon maaf Ibu Kepala tidak bisa hadir dikarenakan beliau sedang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan segera sehat seperti biasa bisa bergabung bersama kita semuanya. Sebelumnya, alhamdulillah tahun kemarin saya, Bayani dan Pak Nanang kebetulan baru beres mengikuti kegiatan CGP dan alhamdulillah sudah beres ya. Sekarang semuanya sudah dari guru bergerak, jadi sudah tahu. Meskipun sudah tahu, cuman yang berat itu adalah dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang pendidik. Nah, perlu kita ketahui apa itu yang dimaksud dengan budaya positif ya. Sekilas saja, yaitu nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya menyebarluaskan hasil penelitian untuk diketahui dan dimanfaatkan di sekolah ini. Jadi Pak Alam dan Ibu Sari mengikuti kegiatan CGP, kemudian harus menyampaikan ini untuk diketahui oleh semuanya dan dilaksanakan di sekolah. Ya, disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada semua para guru atau warga sekolah. Untuk apa? Untuk menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah agar sepenuhnya murid itu menjadi terpenuhi sebuah kebutuhannya. Apapun alasannya, kita belajar sekarang hanya untuk murid. Tidak ada murid yang salah tetap karena disebutkan itu supaya menjadi benar, kita harus bisa meluruskan. Nah, mungkin itu saja hanya sebagai pengantar. Dengan adanya budaya positif ini, mudah-mudahan siswa-siswi di sekolah kita, baik di Dikrok 1 atau di Dikrok 3 ini, semuanya menjadi murid-murid yang berprestasi. Ya, terlebih dengan sudah terbentuknya CGP ini yang mudah-mudahan tidak akan lama lagi akan menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu yang sudah beliau dapatkan nanti dapat disebarluaskan, ya, dapat diberikan kepada rekan-rekannya sehingga dapat diaplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar untuk kebaikan kepada peserta didik kita. Mungkin itu saja hanya sebagai pengantar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Terakhir saya akhiri dengan dua buah pantun. Malam-malam makan ketan, semilanya kue oreo. Siapa yang menyatakan budaya sebagian dari pendidikan, tentu saja Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, di kafe beri makanan, dibayarin oleh kasih hati. Nilai budaya apa yang patut diimplementasikan? Tentu saja nilai religius, jujur, dan toleransi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rumah Hidayat SPD selaku pengganti Bu Kepala Sekolah, yang mana Bu Kepala Sekolahnya berhalangan hadir untuk hari ini, ya Ibu Bapak mohon maafkan. Baik, selanjutnya agar suasana mencair nih, kita ice breaking dulu. Boleh Ibu Bapak berdiri,
Ayo kita berdiri dulu. Yang ini, yang tangan ke atas. Sok angkat. Atas mengapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, putar berikan dipakai putar kanan kiri atas bawah kita berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua sembalan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi dua kamera jelek. Dua jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan. Buat beringat lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh. Siap berdoa. Ya, mau lagi kah ibu bapak? Sudah ya, selesai ya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada ibu moderator untuk memandu kegiatan pada hari ini. Silakan Ibu Sari. Terima kasih kepada ibu pembawa acara kita. Nah, acara selanjutnya ini kita langsung nyata tentang modul 1.A, yaitu budaya positif. Nah, di sini budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki ya. Budaya positif itu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif motivasi, perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri atau mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin diri ini dapat membuat murid memahami atau menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi, ketika peserta didik kita melakukan disiplin positif itu bukan karena dipaksa oleh gurunya, melainkan ada dari diri peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya bukan juga untuk ujian, jadi bukan untuk mendapatkan pujian dari gurunya maupun temannya, tapi dari berdasarkan hati nurani peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya bukan karena peserta didik itu takut akan hukuman. Biasanya kita itu sebagai guru untuk saat ini bukan sebagai teman, tapi lebih cenderung sebagai penghukum. Biasanya ketika ada murid yang kurang disiplin, biasanya kita langsung menjadi, kamu kurang nih, tidak memakai atribut lengkap atau memakai sepatunya yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Otomatis kita sebagai guru biasanya menghukumnya. Misalkan ketika upacara bendera, peserta didik itu disuruh ke depan, ditonton oleh semuanya. Nah, itu membuat biasanya ada trauma kepada peserta didiknya itu.
Nah, di sini ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Ada di lagu juga ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di sini kita sebagai pendidik mampu menuntun siswa agar dapat mempunyai siswa itu yang 6 karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini. Nah, selanjutnya yaitu materi yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Biasanya keyakinan kelas ini kita sudah membuatnya bersama anak-anak didik kita ketika waktu awal tahun pelajaran. Ya, kita membuat kesepakatan dulu yang dimana kesepakatan ini disepakati oleh semua pihak yang ada di kelas. Nah, untuk kesepakatan kelas biasanya kita dirundingkan bersama-sama dengan anak didik kita. Nah, keyakinan sekolah ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas atau contoh keyakinan sekolah. Misalnya 1, siswa itu harus mengakui kesalahan. 2, tidak mencontek. Dan 3, mengembalikan barang temuan. Nah, biasanya hal yang terjadi di lingkungan sekolah kita itu biasanya yang nomor 2. Siswa itu saling mencontek yang bukan pada waktunya. Ya, jadi tidak ketika diskusi atau ketika kita mau sharing berkolaborasi dengan teman, tetapi misalnya ketika ulangan, ketika asesmen, banyak sekali anak didik kita yang melakukan pelanggaran, yaitu mencontek, entah mencontek ke temannya atau ke buku catatan. Nah, selanjutnya kesepakatan kelas ini bersifatnya hanya untuk di kelas. Misalnya tentang kehadiran, banyak siswa yang menyepelekan tentang kehadiran. Misalnya 1 minggu itu si anak didik hanya masuknya 2 hari atau 3 hari. Nah, untuk tim kita biasanya ini yang harus diperhatikan oleh kita sebagai pendidik. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia atau kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Saya di sini akan membuat contoh tentang kasus yang ada di sekolah, di salah satu sekolah. Mungkin ini sedikit ceritanya. Ibu Mira, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Vino. Beberapa anak telah mengeluhkan Vino yang seringkali meminta bekal makan siang kepada teman-temannya dengan cara memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Mira, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Vino melakukan itu? Nah, sebelumnya di sini ada guru kelas 5, Ibu. Nah, sebelum itu mohon maaf mau bertanya dulu. Jika Ibu menjadi wali kelasnya Vino, ada murid Ibu namanya Vino, yang memang Vino itu sering meminta-minta kepada temannya dengan cara paksa.
apa yang akan Ibu lakukan kepada Pino tersebut? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama-tama memanggil Pino, diajak ngobrol dari hati ke hati. Apa yang menyebabkan Pino berlaku seperti itu? Banyak hal yang membuat Pino seperti itu. Mungkin satu, tidak bawa bekal dari rumah karena memang mungkin tidak ada bekal yang akan dibawa. Atau yang kedua, mungkin Pino nakal saja seperti itu. Solusinya Pino diajak bicara dulu dari hati ke hati, tidak dibentak, tidak diberi hukuman, juga diberi sanksi. Tapi diajak ngobrol dulu, 1 hari, 2 hari, dilihat perkembangan perilakunya seperti apa. Gitu mungkin Bu. Terima kasih kepada Ibu, jawabannya sangat bagus sekali ya, menginspirasi untuk kita. Nah, selain dari Ibu nih, ada dari bapak-bapaknya mungkin yang bisa, mangga. Dari kasus tersebut sebagai guru kita harus bijak menyikapi permasalahan, yaitu salah satu bijak menyikapi permasalahan yaitu kita mengajak diskusi apa tindakan seperti itu harus kita ketahui penyebabnya. Jadi beberapa penyebab tersebut kita harus tahu langsung dari anaknya sebelum menentukan tindakan-tindakan selanjutnya. Jadi setelah kita mengetahui atau mengidentifikasi permasalahannya, baru kita melakukan tindakan. Itu harus kita kasih pemahaman atau penguatan atau sebagainya. Namun ada masalah yang tersendiri sehingga menyebabkan Pino tersebut bertindak seperti ini. Kalau saya tidak bisa menunggu apa itu penyebabnya karena ini Pinonya pikir. Jadi kalau Pak Hamid bisa, saya akan tanya langsung, kenapa Pak Hamid ini agak kesel? Oh, belum punya uang. Jadi ketahuan karena Pinonya itu di sana, ya mungkin itu praduganya seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jawabannya sangat memuaskan sekali dari Kak Yani. Jadi jawaban dari Ibu dan dari Bapak itu sudah bagus, sudah mendekati. Hanya saya akan menambahkan sedikit dan mungkin melengkapi dari kasus si Pino ini. Nah, sebetulnya alasannya yang saya akan paparkan di sini ada 5 alasan tentang si Pino ini yang memang terkesannya mungkin karena nakal atau karena tidak ada bekal dari rumah. Nah, yang pertama, alasan Pino ini karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang Pino butuhkan adalah untuk bertahan hidup. Ya, mungkin tadi sudah benar jawaban dari Ibu bahwa Pino itu mungkin tidak membawa bekalnya. Nah, di sini alasan yang pertama itu, dan mungkin melihat teman-temannya membawa bekal, dia ingin merasakan makanan temannya, mungkin caranya saja yang salah. Nah, alasan Pino yang kedua yaitu karena dia merasa senang ketika temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada guru dan guru memberitahu orang tuanya Pino, sehingga orang tuanya pun menjadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang Pino butuhkan yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin selama ini Pino merasa kurang diperhatikan oleh orang tuanya tidak membawakan bekal, sedangkan yang lain diperhatikan. Terus merasa ingin diterima bahwa sosoknya itu ada. Ya, seperti itu. Ya, mungkin ini alasan yang ketiga yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya.
Nah, di sini si Pino itu merasa berkuasa, merasa ingin paling jago di kelasnya. Jadi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Dia ingin dianggap ada, dianggap paling kuat, dianggap paling jagoan di kelasnya. Nah, alasan Pino yang keempat yaitu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Jadi kebutuhan dasar di alasan yang keempat ini yaitu kebebasan. Mungkin ibunya si Pino ini membawakan bekalnya itu aja. Jadi selama 1 minggu misalnya nasi goreng aja. Jadi si anak itu merasa jenuh, merasa bosan. Sama seperti halnya kita ketika kita makan itu saja, ada merasa sudah tidak mau makan lagi. Nah, jadi dia meminta kepada temannya dengan cara memaksa. Nah, alasan Pino yang kelima yaitu Pino melakukannya karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal kepada dia. Nah, ekspresi teman-temannya itu dianggap lucu oleh Pino, sehingga di sini Pino itu berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Jadi si Pino ini iseng, anaknya itu iseng ketika dia melihat macam-macam ekspresi temannya ketika Pino melakukan kesalahan, itu dianggapnya lucu dan menyenangkan. Nah, mungkin ada halnya di sini yang pernah ada pengalaman dari Bapak Ibu guru tentang murid yang bernama Pino. Apakah ada pengalaman Bapak Ibu sedikitnya yang mirip dengan kenakalan si Pino ini? Misalnya tidak hanya untuk meminta bekal temannya secara paksa, adakah kasus yang lain yang mungkin bisa dipaparkan di sini? Berbagi pengalaman. Maka kepada Bapak Alam. Baik, terima kasih Ibu Sari atas kesempatannya. Sebenarnya banyak sekali ya kasus-kasus di sekolah kita maupun di luar sana mengenai tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, salah satunya di kelas saya itu terdapat seorang anak yang memang dia itu dalam tanda kutip ya kurang kasih sayang, sehingga ketika di sekolah dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan-aturan yang ada di sekolah, sehingga dia melakukan dia punya alasan mengapa melakukan tindakan seperti itu. Tadi satu dasarnya atau alasannya atas mendapatkan kasih sayang daripada kedua orang tuanya, karena orang tuanya berpisah. Selain itu juga dia ingin diakui. Kenapa? Karena dia adalah anak yang baru di sekolahnya, di sekolah kita, yaitu sekolah pindahan dari luar. Kemudian karena dia ingin diakui oleh teman-temannya, dia ingin memperlihatkan kegagahannya, gitu ya. Dengan cara apa? Dia suka bertengkar. Ketika dia bertengkar, dia selalu menang, gitu ya. Kemudian kegemarannya ada alasan kegemaran, jadi resep. Nanti membantu kayak gitu. Resep paling gitu ya. Terus ada rasa kesukaan ke sana. Nah, mungkin di situ kita sebagai guru menggali alasan-alasan tersebut untuk diluruskan. Ya, nah seperti itu mungkin Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Alam yang telah memberikan sedikit contoh pengalaman mengajar dan menghadapi peserta didik yang memang disiplinnya itu kurang ya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restribusi, di mana akan membahas atau memperdalam bagaimana mendisiplinkan anak didik kita. Nah, 5 posisi kontrol ini nanti
nanti akan berkaitan erat dengan segitiga restitusi. Sebetulnya segitiga restitusi itu apa sih? Nah, nanti akan dibahas lebih dalam lagi oleh rekan saya, yaitu Bapak Alam. Mungkin presentasi dan pemaparan dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif saya cukupkan sekian. Untuk tanya jawab mungkin nanti akan di akhir dipandu oleh Ibu pembawa acara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, oke. Terima kasih Ibu Sari atas pemaparannya luar biasa, menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua ya Ibu ya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Alam, silakan untuk memaparkan materi yang sedang disiapkan. Baik, terima kasih Ibu Desita atas kesempatan waktunya. Sebelum ke materi, langkah baiknya biar menambah semangat kita ice breaking lagi ya, karena di jam-jam seperti ini emang ngantuk ya. Bu, kita. Yuk, kita berdiri semua. Siap. Nah, ini juga bisa berkaitan dengan segitiga restitusi ya. Yuk semuanya. Pakai ini ya. Pakai ini buat aku diriku sendiri, kamu diriku sendiri, aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Aku punya mata, kamu juga punya. Aku punya hidung, kamu juga punya. Kamu juga punya. Aku dan kamu adalah diri sendiri, diriku sendiri, kamu diriku sendiri, aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Baik, kita langsung saja ke materi. Nah, kita akan mengenal mengenai segitiga restitusi. Ya, dan 5 posisi kontrol. Ya, nah, diseminasi ini artinya penyebaran mengenai budaya positif dari modul 1.4 ini. Nah, salah satunya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu mengenai kebutuhan dasar manusia, kemudian budaya positif dan lain sebagainya. Nah, saya selanjutnya akan membahas mengenai 5 posisi kontrol sebagai guru. Next. Sebelumnya, nah ini posisi kontrol guru ya, kita sebagai guru ini sudah menjadi guru seperti apa ya selama ini. Next. Nah, di sini yang pertama posisi kontrol kita sebagai guru yaitu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Selanjutnya yaitu sebagai teman. Dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Daripada kelima ini, Ibu Bapak, ada yang patut kita laksanakan. Ya, nah sudah seperti apa kita selama ini? Next. Nah, dari posisi kontrol, dari 5 posisi kontrol tersebut, yang pertama yaitu guru
sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini ibu bapak bisa dilihat dari tabel tersebut. Dampak-dampaknya ya, yang pertama yaitu guru berbuat. Berbuatnya seperti apa? Yang pertama menghardik. Kalau sebagai penghukum itu matanya itu melotot, kemudian menunjuk-nunjuk ya, kemudian menyakiti, menyindir. Nah ini tindakan-tindakan guru yang melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian guru berkata, nah, perkataannya seperti ini: kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu tindakan sebagai penghukum. Ya. Kemudian hasilnya yaitu siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong karena untuk apa? Supaya tidak kena hukuman seperti itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid, nah perkataan murid ya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi udah biasa sih ibu itu sama hukum. Jadi anak itu bahkan tidak akan mengiyakan ya tindakan kita kalau kita selalu melakukan tindakan atau posisi kontrol kita sebagai hukum. Kemudian dampaknya pada murid yaitu mengulangi kesalahannya, karena biasa resiko pertama menghukum dan lain sebagainya. Jadi itu udah merasa biasa karena tindakan itu. Kemudian membuat merasa bersalah ya, tindakan guru yaitu menceramah ya, dan kemudian mengatakan seharusnya ibu kecewa sekali, anak akan dikatakan seperti itu oleh guru yang melakukan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian guru juga akan berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ya, seperti itu. Kemudian hasilnya ya, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong ya. Jadi masih ada kekurangan ya kalau kita melakukan tindakan seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian maafkan saya, kata murid pasti maafkan saya. Kemudian hasilnya siswa akan merasa rendah diri. Saya selalu di mata guru selalu merasa salah dan lain sebagainya. Ya, itu juga tidak baik. Nah, kemudian selanjutnya itu posisi kontrol sebagai teman. Nah, sebagai teman ini, yang pertama yaitu guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu ya. Kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, jadi si anak tersebut itu mengingatkan, pernah nggak kamu membantu ibu gitu ya. Selanjutnya yaitu yang dikatakan oleh siswa, saya pikir bahwa ibu atau teman saya ternyata begitu. Jadi anaknya gurunya seperti itu, kemudian teman-temannya juga dikatakan seperti itu. Selanjutnya hasilnya itu dia akan ketergantungan. Jadi tidak salah ya sebagai guru gitu. Kemudian dihukum juga apalagi ya. Kemudian selanjutnya yang selanjutnya yaitu sebagai pemantau ya. Yang dilihat itu guru menghitung dan mengukur. Ketika ada anak yang terlambat, dilihat matanya itu sambil melip. Kemudian menghitung berapa jam nih anak sebelum masuk kelas ya. Kemudian yang dikatakan guru biasanya perkataan yang seperti ini, apa peraturannya. Jadi ketika anak yang melakukan tadi kesalahan tersebut sampai meninggalkan jam, atau tahu nggak aturan sekolah ini jam berapa maksudnya, dan dengan nada yang mungkin tidak
kurang enak gimana ya seperti itu. Keras enggak, cuman agak ini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Ketika anak diawasi kadang sok rada memaham gitu ya. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu guru sebagai setelah pemantau. Nah, ibu bapak setelah memantau yang terakhir yaitu sebagai manajer ya. Yang pertama mengajukan pertanyaan pemanti, kemudian selanjutnya guru yang melakukan posisi kontrol sebagai manajer ini, yaitu dia akan berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ditanya dulu ketika anak melakukan kesalahan itu bukan langsung dijudge kamu salah, tapi diidentifikasi dulu kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Kemudian hasilnya akan menjadi menguatkan pribadinya ya. Jadi ketika ada kesalahan itu kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ya, semua orang juga pasti melakukan kesalahan, namun dari kesalahan tersebut apakah kamu mau untuk memperbaikinya dan lain sebagainya. Nah, sehingga hasilnya anak itu akan mengevaluasi dirinya dan bagaimana cara memperbaikinya, sehingga anak tersebut akan menjadi anak yang bertanggung jawab, mandiri dan lain sebagainya. Nah, agar ibu bapak lebih memahami, kita simak video daripada 5 posisi kontrol sebagai guru. Role dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Tadi ya, sebagai posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, bisa dilihat ya Ibu, posisi kita sebagai penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Agak Ya dulu ya. Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Memiliki dampak juga ya kalau kita melakukan seperti itu. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya mengeluarkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Penggunaan secara tidak langsung Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Baik ya Ibu Bapak, dari 5 posisi kontrol yang sudah kita simak daripada video tersebut, Ibu dan Bapak sudah menjadi guru seperti apa? Boleh yang mau memberikan tanggapan? Silakan Pak Hamid, sudah menjadi guru yang seperti apa Pak Hamid? Coba Pak Hamid memberikan umpan balik tentang video yang barusan. Mungkin sebuah video itu luar biasa ya. Dari posisi yang tadi nomor 1 itu seorang guru seperti nomor 1 ya bisa disalahkan. Karena tujuannya dan cita-citanya tinggi untuk murid. Mungkin yang nomor 1 dia punya cara tersendiri. Nomor 2 sama sampai nomor akhir nomor 5. Tapi yang mungkin yang direkomendasikan oleh PPGP atau CGP atau GP itu nomor 5. Nah, pertama aktivisan. Ada yang mau menyikapi? Boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk posisi kontrol seorang guru, untuk yang pertama, mungkin itu adalah metode yang dipakai guru-guru zaman dulu ya. Namun ada efek tersendiri ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Itu juga kadang banyak ya yang menggunakan itu untuk dia biar mengetahui posisi dia ada di benar atau ada dalam posisi yang salah, sehingga dia punya kontrol terhadap diri sendiri. Namun dilihat dari tadi slideshow-nya, memang masih ada efek yang bisa ditimbulkan untuk kedepannya ya, masa depan anak kedepannya. Kemudian yang ketiga, teman. Jika kita terlalu dekat, kemungkinan kalau orang sudah bilang mah ngelunjaknya. Jadi di mana harus dikasihan nanti kelonggaran atau
alun ya kesempatan dan ibu ini mah bagir jadi deh ya teh gitu deh jadi kemungkinan untuk memberikan perubahan dan dia punya konsekuensi terhadap kesalahan dia sendiri akan cenderung diabaikan kurang. Kemudian secara pemantau, nah, untuk pemantau sendiri itu ada bagusnya juga. Jadi dia ada yang namanya mengingatkan konsekuensi aturan yang harus dia jalankan, namun masih ada efeknya. Cuma untuk ke level manajer, ya posisi kontrol guru ini dikatakan mungkin akan sedikit guru yang bisa kontrol emosi seperti itu karena posisi di sana itu ya misalkan kembali lagi kepada mood seorang guru. Jika mood seorang guru mungkin pagi-paginya masih fresh atau emang dia gak ada dorongan dari dalam ataupun dari luar misalkan mungkin bisa, tapi pasti ada kala misalkan dia itu jadi bisa jadi penghubung. Jadi mungkin pertama ya kita bisa mengambil posisi manajer dulu pertama, atau yang pertama itu kita ambil jadi pemantau. Kemudian setelah menjadi pemantau baru bisa manajer. Jika ternyata anak mengulangi terus, pasti ada rasa kesal yang dari seorang guru itu pasti ujung-ujungnya membuat statement yang kedua atau kesal, karena istilahnya itu udah mentok ya, pasti ujung-ujungnya ke situ. Kalau sudah terlalu istilahnya tidak bisa mengontrol emosi gitu. Jadi posisi ini emang seharusnya ya nomor 5. Namun untuk yang pertama menurut saya yang harus dilakukan seorang guru adalah memantau dulu. Jadi kalau dia sudah memantau tidak ada perubahan, tetapi emang langsung ya yang manajer itu langsung ada perubahan. Cuman menurut saya 5 posisi kontrol ini pasti ada puncak atau klimaks dari sikap seorang guru. Gak bisa istilahnya itu seorang guru benar-benar pasti jadi seorang manajer terus gak mungkin gitu menurut saya. Baik, oke, tepuk tangan buat Bu Lili. Luar biasa sekali ya. Jadi saya nggak usah menjelaskan lagi sebenarnya. Baik, boleh Pak ya. Kalau alhamdulillah saya mengalami 5 posisi tersebut sebagai guru. Jadi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Tapi di 5 ini saya temukan ada satu yang harus kita sadari, bahwa posisi nomor 5 itu terbaik daripada 4 posisi itu. Nah, sebagai penghukum ini ada berefek aunan di diri seorang peserta didik atau di diri seorang murid. Ini set memori anak itu akan melekat sampai dia dewasa, sampai dia tua. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Kementerian ini sangat berbahaya sekali apabila yang di-set-nya itu hal-hal yang dihukum. Nantinya akan melahirkan anak-anak yang generasi menghukum. Nah, bagaimana seorang guru di sini menjadi seorang manajer? Jadi ketika ini layani mereka dengan posisi ilmu pengetahuan dan rasa kita sebagai seorang guru. Jadi ketika ada hukuman, iringi dengan setiap sujud kita, setiap malam kita doakan murid-murid kita supaya menjadi orang yang sukses di dunia atau di kelak akhir. Jadi ketika ada hukuman yang melekat, ketika ada pembuat rasa bersalah yang melekat di benak dan di perasaannya, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa
akan menghapus dengan doa seorang guru. Doakan selalu. Terima kasih. Mungkin itu saja ya harus kita laksanakan. Jadi setelah ini tambahkan selalu kompetensi ini pertama KI 1 dan KI 2 spirit dan emosional. Ya terima kasih. Semangat Baik, terima kasih Mbak Ya, luar biasa sekali penguatannya, betul sekali yang dikatakan oleh Bapak Yadi dan juga Ibu Lidin. Beri tepuk tangan buat mereka berdua, buat kita semua. Dan Pak Hamid ya, luar biasa. Nah Ibu Bapak, dari posisi kontrol yang 5 tadi, ya, yang jelas idealnya adalah kita sebagai manajerial, di mana ketika anak bersalah itu jangan langsung bahwa kamu melakukan kesalahan. Ya, kemudian juga tidak memberikan hukuman dan lain sebagainya. Karena masih ingat Ibu Bapak ketika Ibu pernah mengenyam di sekolah atau di bangku kelas di SD, di SMP, di SMA, mungkin kita mesti terngiang-ngiang ketika Ibu Bapak kena dari posisi itu, dari salah satu itu. Masih teringat. Saya juga masih teringat ketika ada sebagai guru melakukan posisi kontrol sebagai guru. Itu masih terngiang-ngiang sampai saat ini 28 tahun masih teringat ya. Betul gak sih? Betul ya. Nah mungkin daripada Ibu Pak daripada pendidikan guru penggerak ini diberikan apa ya? Ilmu pengetahuan. Idealnya itu seperti ini. Jadi kita sebagai guru itu betul-betul lahir atas dasar panggilan jiwa Ibu Bapak. Ya, bukan atas dasar jadi guru teh jadi namun sih kayak pabrik mah ageng kan gajinya gitu ya. Kalau di sekolah mah seperti ini, jadi tidak bisa dibandingkan dengan itu. Tapi hadirnya sebagai seorang guru adalah panggilan jiwa Ibu Bapak. Ya, kita hadirkan, makanya filosofi daripada guru penggerak itu selalu dengan salam dan bahagia Ibu Bapak guru ya. Jadi itu salam selalu ketika guru mengajar itu utamakan bahagia dulu. Ketika mood kita bahagia, maka ketika kita menyampaikan materi dan lain sebagainya, ketika ada kondisi seperti apa di sekolah, karena diawali dengan rasa bahagia, Ibu Bapak insya Allah ketika mengajar juga akan kebahagiaan itu akan terus. Jadi diusahakan ketika kalau lalu dari rumahnya udah datang ke sekolah ya oleh kurang seperti itu. Makanya filosofi daripada guru penggerak itu salam dan bahagia Ibu Bapak guru. Hebat ya, hebat Ibu Bapak datang ke sekolah hebat Ibu Bapak teh ya, sudah luar biasa. Baik Ibu, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu bapak yang belum bisa CGP bisa semangat untuk ikut CGP ini ya, karena banyak ilmu ibu bapak ya. Nah, baik, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid ya, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya, jadi jelas tadi ketika anak melakukan kesalahan itu perlu dicarikan kita solusinya seperti ini. Tapi anak menggali setelah melakukan kesalahan itu apa yang akan dilakukan. Contohnya tadi kesiapan, saya akan membuat alarm. Selain akan membuat alarm apa lagi? Itu meminta dibangunkan oleh kakaknya atau ibunya. Ya, seperti itu. Baik, lanjutnya. Nah, selain itu juga posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif bagi murid. Nah, selanjutnya kita ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini artinya proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ibu bapak ketika anak yang melakukan kesalahan, ibu bapak bisa melakukan segitiga restitusi ini. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, anak itu akan
dijudge oleh teman-temannya, ya, kemudian juga kehadirannya itu akan tidak tidak diinginkan kehadirannya seperti itu. Nah, kita sebagai guru memposisikan anak tersebut agar diakui lagi oleh teman-temannya dan atau lingkungannya. Nah, kemudian ini tahap-tahapnya, Bu. Next. Nah, tahap-tahap daripada segitiga restitusi ini, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, tadi ketika ada anak melakukan kesalahan, Ibu, Bapak jangan langsung kamu itu salah dengan mata melotot, menunjuk dan lain sebagainya, menyindir dan lain sebagainya. Tetapi di dulu. Ketika dipanggil, ditanya dulu. Anak dipanggil dan ditanya, kenapa kamu dipanggil ke sini? Anak itu akan diam atau bahkan bingung. Apakah dipanggil gitu. Dia akan mengutarakan yang dia hadapi. Ya, akan diingat-ingat kenapa saya dipanggil. Ada apa? Kenapa kamu dipanggil ke sini? Nah, anak akan berpikir, oh tadi saya melakukan kesalahan. Bahkan kalau keluar, bahkan selain kita dituju, dia itu akan keluar, ya, selain kesalahan utama. Itu untuk menyadarkan, jadi menstabilkan identitas, menyadarkan si anak atas kesalahannya. Jadi dibukakan sendiri, bukan ke kita. Selanjutnya yaitu masih memvalidasi tindakan yang salah. Apakah tindakan itu benar atau salahnya jangan ke kita. Apakah tindakan itu sudah betul, anak tidak bakal seperti itu. Atau kalau betul dia akan berkenan. Kemudian dia akan mengutarakan alasan-alasan kenapa kamu melakukan itu. Semua orang pasti melakukan kesalahan, ya, tapi punya alasannya. Apa alasannya? Akan mengutarakan alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tanyakan nilai-nilai apa yang sudah kamu yakini. Contohnya kalau mencontek misalnya begini, harus jujur gitu kan, itu nilai-nilai yang kita harus jujur dalam bertindak. Nah, itu adalah keyakinan-keyakinan itu ditanyakan kepada peserta didik kita. Ya, jadi sudah tahapan ini. Nah, ini ada dalam tahapan menstabilkan identitas ini, memastikan menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Semua orang pasti melakukan kesalahan itu, termasuk Bapak. Mau kesiangan, mau nyontek, kita juga pernah melakukan itu. Ya, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Ya, biar menguatkan anak tersebut. Jadi tidak murung dan lain sebagainya. Selanjutnya menstabilkan identitas ini, ya, yang ditanyakannya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua manusia pasti melakukan kesalahan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan ini bisa, ibu bapak ketika ada anak yang melakukan kesalahan ini bisa dilakukan ini. Cara menstabilkan identitas dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan ini, ya, diberikan kepada anak, ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan yang berkaitan dengan yang tadi, ya. Sehingga guru ataupun orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ya, jadi saling berkaitan daripada kebutuhan dasar manusia yang melakukan kesalahan itu, karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya. Selanjutnya untuk memvalidasi tindakan yang salah ini, ibu bapak bisa mengatakan kamu pasti punya alasan apa melakukannya. Ya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Selanjutnya, maukah kamu belajar
cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mencontek atau kalau ini mah bertengkarnya dengan memukul ya, dan lain sebagainya. Kemudian apa alasan kamu bisa datang terlambat dan jadi dia akan mengutarakannya dan untuk mencari solusinya bukan. Selanjutnya, nah next ini menanyakan keyakinan ya, jadi nilai-nilai apa yang sudah diyakini daripada keyakinan kelas yang dibuatnya. Nah, dibuat itu ketika membuat keyakinan kelas kita bukan atas dasar kita tapi kepada anak akan menulis keyakinan apa yang ingin diterapkan ya di kelas masing-masing. Nah, selanjutnya ini ada salah satu untuk menanyakan keyakinan kelas ini apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan? Kemudian ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya. Next, nah ini ada saya mencoba melakukan praktik segitiga restitusi terhadap anak yang pertama yaitu melakukan mencontek dan yang terakhir datang terlambat. Praktiknya ya kita. Kita tadi berangkat dari rumah. Kalau di sekolah, jadi lambat apa ini? Saya lihat dari apakah perbuatan itu salah? Ya, di sini satu menentukan setiap bulan solusi baik. Mungkin desa punya alasan sendiri masih ingat dengan kesepakatan kita yang harus dilakukan dari besar yang dengan apa yang harus kita lakukan pada siang hari. Biasanya itu jam berapa? Jadi tidurnya ini enggak terlalu mulai selain itu apa lagi? Bisa ya sekalian
Setelah tadi yang pertama mengidentifikasi, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, setelah itu ibu bapak ketika memberikan keyakinan itu berikan motivasi ya terhadap anak itu. Tadi salah satunya ketika semua orang jadi kita belajar dari masalah tersebut agar anak tersebut dikuatkan, diberikan penguatan supaya anak tersebut itu ketika melakukan kesalahan tidak jadi melakukan kesalahan jadi down gitu ya, down dan lain sebagainya. Tapi diberikan penguatan yang pertama agar tidak melakukan itu lagi, semoga bisa menjadi anak yang soleh, anak yang pandai dan lain sebagainya. Ya, berikan motivasi seperti itu. Kemudian seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep etis seperti yang pertama disiplin positif, motivasi, kemudian perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau dalam penyampaian kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru hebat semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak untuk sesi. Terima kasih Bapak Alam atas pemaparan materinya, luar biasa. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi ibu bapak semua yang ingin bertanya, kami silakan. Junhen yang mau bertanya, ditodong ya, boleh nggak kalau ditodong? Boleh ya. Tukar tingkat, mangga ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan bagaimana untuk kebutuhan dasar manusia seperti itu. Kemudian jawabannya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Katika atas pertanyaannya. Saya ulangi ya, Ibu Bapak CGP. Pertanyaannya yaitu bagaimana sih kebutuhan dasar manusia? Manusia itu kan punya kebutuhan dasarnya masing-masing. Jadi kebutuhan dasar yang kita butuhkan itu apa saja? Mungkin begitu ya Bu Katika ya. Maka silakan Ibu. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi hanya sebatas contoh ya, hanya contoh kalau kata Pak Yadi contohnya itu piknik. Si Pino ini piknik. Nah, saya contohkan saja di kelas saya itu ada satu orang siswa namanya si X. Saya sensor sedikit karena ini memang kisah nyata dan ada di kelas saya. Nah, anak tersebut memang sejak dulunya itu mempunyai kelebihan yang Masya Allah sekali kelebihannya. Anak itu merupakan pindahan. Jadi anak yang berasal dari, mohon maaf, keluarga broken. Jadi seperti itu. Nah, anak itu dulu tinggalnya di Kabupaten Sukabumi, di tetangga kita di Palabuhan, tinggal bersama ibunya. Nah, dia mempunyai trauma karena sejak
kecil itu ketika dia melakukan kesalahan itu tidak pernah ditanya dulu terlebih dahulu apa masalahnya seperti itu. Jadi langsung saja ke tindakan kekerasan, dan kekerasannya itu dilakukan oleh orang tuanya sendiri atau ibunya sendiri beserta pamannya atau adik dari ibunya. Nah, mungkin ketika saya bertanya ada kasusnya itu sampai mencokel sekolah kelas. Ketika pulang sekolah, guru-guru sudah pulang. Nah, si anak ini entah ingin diperhatikan atau ingin diapa. Anak ini mencokel perpustakaan dengan membawa sebuah tang, dan dia mengajak adik kelasnya yang baru kelas 1 untuk memanjat pagar sekolah. Nah, awalnya mengira ini orang dewasa karena membawa tang. Dia itu ternyata ingin memberikan uang kepada saudara-saudaranya yang masih kecil, tetapi dia itu tidak punya uang. Nah, dia berpikir, oh, ada yang suka menuliskannya di perpustakaan. Dia berpikir uangnya itu disimpan di situ. Diambillah tang dari rumah pamannya, diambil untuk mencokel pintu perpustakaan. Ketika awalnya kita sebagai guru, ini mah pasti orang dewasa, nggak mungkin anak kecil. Ternyata ketahuannya ketika dia mencokel lagi kelas. Nah, mencokel lagi kelas, lalu dia mengambil HP di pasar. Nah, mengambil HP di pasar dan ketahuan ketika saya panggil, orang tuanya juga dipanggil. Sebelumnya kita berbicara 4 mata dulu, tetapi tidak bisa. Paginya jam 9 sama saya itu ditanya berempat saja, maksudnya 4 mata, berdua di kelas, tidak ada siapapun, dan kejadiannya sore harinya. Padahal itu saya menasehatinya itu masih hangat, ya, masih hangat. Jam 9-nya, jam 4 sudah kejadian dia mencokel itu. Nah, alasannya seperti itu. Satu, dari kebutuhan dasar hidup dia itu yang pertama dia ingin diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Nah, yang kedua, dia ingin kekuasaan diri, dia itu ingin berkuasa, ingin merasa jago di hadapan saudara-saudaranya yang masih kecil, bahwa dia itu bisa memberikan, bisa mengayomi, hanya caranya yang salah. Seandainya dia mau berjuang misalkan dengan cara berjualan atau meminta kepada orang tuanya minta uang, dia membelikan barang dan dijual lagi dan hasilnya dikasihkan kepada saudara-saudaranya. Nah, itu bisa dianggap anak itu hebat, tetapi ini ingin memberi dengan cara yang salah. Nah, singkat cerita ditanya lagi, kenapa ingin diperhatikan? Karena sejak kecil dia tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Jadi karena orang tuanya berpisah, ayahnya tinggal di sini dan dia tinggal bersama ibunya, dan ibunya juga merasa mungkin frustasi karena setiap hari dia di sekolah tidak ada. Akhirnya dia dimutasi ke sini, tinggal bersama ayahnya dan malah menjadi-jadi. Nah, kenapa seperti itu? Katanya ingin membuktikan kalau ayahnya di sini sama tidak memperlakukan dia ketika dia nakal di sana dan nakal di sini. Kalau di sana dia langsung mendapat kekerasan fisik. Katanya pernah sampai diinjak kepala. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini ternyata ayahnya tidak, dia dikasih tahu malahan sama ayahnya itu diobati ke tradisional, mungkin terapi. Sama ayahnya di terapi. Tetapi ayahnya juga meminta bantuan kepada pihak sekolah, katanya ingin dikasih tahukan kepada pihak desa agar dibantu juga dalam pembiayaannya. Karena sudah kecil gitu, masalahnya masih kecil sudah berani mencokel-cokel karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang 5 ini. Nah, seperti itu, ini kisah nyatanya. Dan alhamdulillah sekarang itu anaknya sudah mulai bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Sebelumnya setiap hari ada saja kejadiannya si anak itu mengambil uang bekal temannya dari kas. Nah,
gaduh di kelas karena kehilangan sesuatu, ramai atau gaduh karena temannya itu tahu tentang kenakalan dia. Nah, dia itu merasa senang dan seperti itu. Terus untuk halnya kebebasan. Nah, kebebasan di sini dia merasa bebas bertindak sesuka hati dia karena sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Jadi sangat ini ya. Ini itu sangat penting, apalagi untuk anak-anak SD, di tahapan SD, karena biasanya sikap kita itu kalau misalkan dididiknya bagus sejak kecil, insya Allah sampai dewasanya juga akan mengikuti. Tetapi kalau misalkan dia punya tentang trauma sejak kecil, itu susah. Ini terapinya susah nyampe kita sebagai gurunya mau dibawa ke psikolog gimana, biayanya dari mana, susah. Akhirnya perlahan-lahan semua guru itu ikut serta, oh ini bagian siapa ya yang memberitahukannya, menasihatnya. Akhirnya ada salah satu senior saya yang berhasil membuka fakta kenapa anak ini sampai seperti ini. Nah, akhirnya ketahuanlah itu sampai dari pagi sampai siang kita bukan menjilat ya, memanggil orang tua dan anak tersebut, kita sampai menggali sampai ke akarnya apa penyebab anak itu berbuat hal yang demikian. Ternyata memang 5 kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi oleh orang tuanya kepada anak tersebut. Nah, seperti itu mungkin Ibu. Ya, boleh Bapak. Menambahkan ini jadi seru nih. Saya ingin menanggapi dari 5 kebutuhan dasar manusia itu nomor 2, kasih sayang. Bagaimana ibu guru atau bapak guru memenuhi kasih sayang seorang murid. Misal murid saya ini 38 orang. Bagaimana cara memenuhi kasih sayang seorang murid apabila gurunya itu kata muridnya bad mood. Nah, jadi anak ini butuh kasih sayang, sementara gurunya bad mood. Yang ditransfer itu yang kasih sayangnya sebelah mana nih? Nah, takutnya bad moodnya yang ditransfer. Jadi gurunya bad mood, anaknya juga bete. Nah, bagaimana seorang guru ini penuh dengan kasih sayang? Bagaimana pendukung aja dengan anak-anak gimana kasih sayang? Amin. Jangan galau ini. Jawabannya nanti ada jangan galau dari mana ini? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kita berarti sebetulnya ini bukan sesi tanya jawab, hanya sharing saja ya. Sharing dari pengalaman bagaimana caranya kita memberikan kasih sayang kepada peserta didik kita sedangkan kitanya sedang bad mood. Seperti ini pengalaman saya. Pak Yadi pernah seperti itu? Oh, itu berarti ada faktor dari diri. Nah, kalau saya pribadi sih biasanya ketika ada masalah, entah itu pekerjaan atau di rumah, keluarga, tapi ketika ke sekolah, alhamdulillah tidak pernah dibawa. Ketika ketemu sama anak-anak itu, perasaan bad mood-nya hilang karena lebih ke tanggung jawab. Biasanya kalau kita sedang bad mood, memang ngapa-ngapain itu hawanya itu pengen marah-marah ya, kayak pengen marah-marah, ini salah, itu salah. Nah, itu tuh tidak bisa kita perlihatkan kepada anak karena nanti anaknya juga akan terbawa suasana kita. Nah, cara memberikan kasih sayangnya satu berarti hilangkan bad mood itu. Jadi yang pertama ada di hati kita itu bagaimana cara kita membawa anak menuju kebahagiaan, bukan ke bad mood-an. Seperti itu Pak ini. Jadi kalau misalkan memang di rumah kita banyak masalah, okelah di jalan kita hilangkan sedikit-sedikit. Sehingga kita sampai di gerbang sekolah hanya tinggal 25% aja kebetulan kita. Ketika kita sampai di ruang guru atau di kantor, tinggalkan lagi kita jalan dari gerbang menuju kantor itu hilangkan 10%, 12%, sampai
sampai di kelas bad moodnya hilang. Dan biasanya mungkin di sini bapak dan ibu guru pernah tidak kalau lagi di rumah bad mood tapi ketemu sama teman-teman atau di sini siswa-siswi bad moodnya hilang. Ada kalau menurut saya ini cara saya itu hilangkan dulu karena butuh healing ya, mungkin butuh healing. Kita bisa healing dengan coba renungkan oleh kita. Nah, saya pernah mengajar di mungkin saat ini juga di MTS yang dimana dulunya itu hanya 4 orang siswa. Apa yang menjadi motivasi saya untuk terus mendidik atau mengajar, tidak melihat wah gajinya kecil jadi gak mau jadi beda, tidak. Rezeki itu datang bisa dari mana saja, tetapi saya melihatnya gini, bayangkan orang tuanya itu tidak mampu, pendidikan hanya sampai SD, tetapi si orang tua tersebut mempunyai harapan kepada kita, menyimpan harapan kepada kita agar anaknya jangan sampai seperti beliau. Nah, jangan sampai seperti beliau. Apakah kita akan memutuskan harapan orang tua dengan sikap kita yang bad mood kepada siswa? Tidak ya. Nah, saya melihatnya itu ketika ada anak, ibu dan tegaduh asyurna, tegaduh bukuna, sampai waktu itu memang ya di sana itu buku itu tidak ada buku, malahan mah digratiskan untuk alat tulis saja. Nah, yang membuat saya termotivasi itu saya belum pernah merasakan kesusahan seperti yang dirasakan oleh anak didik saya dan orang tuanya. Nah, itu yang menjadi motivasi saya tidak bad mood ke sekolah. Justru ketika ada masalah, ketika ketemu anak, bawaannya ceria dan tidak ingin memperlihatkan kebad-moodan itu. Jadi saran saya dihilangkan sedikit-sedikit di jalan, apalagi karena jarak dari rumah ke sekolah lumayan nanjak ya. Bisalah digolongkan bad moodnya seperti itu. Terus satu keyakinan yang harus ada di hati kita itu, lihat harapan orang tua dari peserta didik kita yang ingin anaknya sukses. Nah, dan harapannya itu ada di tangan kita, berarti harapan orang tuanya jangan sampai kita memutuskan atau memupuskan harapan itu. Seperti itu. Mungkin ada teman lain atau rekan di sini yang ingin mendapatkan. Boleh, Ibu. Ya. Hadir ke abdi ini kan. Tapi harus izin menambahkan ya. Abdi Rumawas salah satu guru yang memang seringkali bad moodnya itu tidak hanya saja mungkin memang ketika ketemu sama anak-anak itu satu menjadi patokan kenapa saya terus berada di dunia pendidikan itu karena anak-anak, dan ketika melihat anak-anak ya itu semua hilang. Tapi kalau misalkan tadi kata ibu ketemu rekan-rekan itu hilang atau tidak, jawabannya tidak. Karena gak tahu ya, mungkin anak-anak itu masih kecil, masih ya belum besar mungkin ya Bu ya. Jadi kita melihatnya tatapan mereka ikhlas terhadap kita yang penuh kasih sayang yang mereka berikan, jadi ke bawah ke kita. Tapi ya itu ya Pak Ian, mohon maaf kalau untuk ketemu rekan-rekan itu tidak ya, debunya masih sama. Coba dosa Dah salah karena papa dia jelema. Tapi itu nyarios gitunya itu mau pahamin. Begitu Ibu, mungkin tapi memang ketika ketemu anak-anak pun pastilah kasar sedikit mah itu memang sering kali terjadi. Tapi itu jadi pembelajaran juga yang tadi Ibu berikan, mudah-mudahan merubah bad mood saya yang tadinya sering menjadi tidak sesering itu ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, boleh. Ini selain dari tadi motivasi, ini yang saya tanyakannya bagaimana cara mendapatkan kasih sayang. Soalnya ini ada kurang kasih sayang. Jadi Jadi sebetulnya pertanyaannya yang kurang kasih sayang itu siswanya apa gurunya?
kan butuh kasih sayang. Ya, harus diberikan oleh yang penuh, oleh guru yang penuh dengan kasih sayang. Kan teorinya seperti itu. Kita memberi itu karena kita punya. Nah ini nggak punya gitu. Ya, apa yang harus diberikan kepada murid yang butuh kasih sayang, sedangkan gurunya tidak punya kasih sayang. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan kasih sayang tersebut? Nah, ini teh pada kurang kasih sayang gitu. Nah, gitu. Jadi ini itu sebetulnya jadi saya yang prihatin ke Pak Yadi. Iya. Kalau saya pribadi, Kalau untuk pribadi ini saya banyak kasih sayang. Karena kalau saya jawab sekarang aku dari kajinya benar-benar bola. Oke. Jadi bagaimana cara kita memberikan kasih sayang sedangkan kitanya tidak mendapatkan kasih sayang. Nah sebetulnya itu jadi gini, kita itu harus merasakan dulu kita juga tidak dapat kasih sayang itu perasaannya gimana. Nah ya kan. Nah masa kita mau menurunkan kita itu yang tidak dapat kasih sayang diturunkan jangan merasakan berat. Nah kan nggak seperti itu ya. Ketika kita yang tidak mendapatkan kasih sayang, yang kita itu misalnya berikanlah kasih sayang itu kepada anak didik kita supaya anak didik kita itu tidak merasakan apa yang kita rasakan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menyanggah lagi dari Pak Yadi, mangga. Maaf. Kayak dulu. Siap. Baik. Tes satu. Baik, saya menyikapi seru sekali ya ini. Jadi membuka sesi ini luar biasa. Saya mencoba belajar. Kita refleksi diri. Ketika kita tidak dapat kasih sayang usaha, Allah sudah memberikan fasilitas dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kita kasih sayang Gusti Allah. Jangan kira kita tidak dapat kasih sayang. Yang diharapkan kita sebagai guru, sahar dari kasih sayang aku jelema, aku Gusti Allah. Yang diberi Gusti Allah, aku jelema. Yang Gusti Allah, aku jelema. Ku Allah lah. Ya kalau Gusti mengharapkan Gusti Allah, maka akan turun cahaya-cahaya lewat manusia-manusia. Ya, ketika Siga center. ya, betul. Allah akan memberikan rahmatnya melalui kasih sayangnya di dalam diri kita sendiri itu setetes cahaya sehingga ketika kita melakukan kesalahan supaya rasa berarti aku berkesalahan. Betul sih. Ada. Nah itu kan cahaya yang diberikan oleh Allah dalam nama-nama nur. Nur itu nama cahaya nurani namanya. Nah, ketika kita tidak kasih sayang, refleksi, ya, direfleksi diri kita itu merefleksi. Ketika kita hadir di sekolah, ibu bapak, saya alhamdulillah ketika mengajar di kelas, sekarang baru mengajar di kelas 5. Ketika mengajar di kelas rendah, alhamdulillah selalu happy aja. Meskipun di rumah belakang happy, sekolah gitu. Ya, dengan cara apa? Ketika mengajar kepada anak, menanyakan kabar dan lain sebagainya, kemudian dengan permainan dan lain sebagainya, tatap mata mereka yang memberikan memerlukan harapan. Ya, kita megang nok supaya nok terus kumacara. Belum ini tahu sebenarnya belum pernah seperti itu. Seperti itu ketika kita membuat telur itu dipegang dengan hati-hati bagaimana supaya tidak pecah. Sama halnya ketika mendidik peserta didik kita. Hadirkan dulu ibu bapak kita itu sebagai pendidik, sebagai guru. Guru ingat suasana doa ingat yuk bangun kas tutulihan dari guru ketika di hari guru kumaha sebagai suri tauladan bagi peserta didik kita. Mau ditinggalkan kesalahan kejelekan kita terhadap peserta didik kita. Ya, mau anak didik kita mau baik seperti apa, kalau ditanya diharapkannya tinggalkan kejelekan. Ya, kemudian ketika di depan harus seperti apa, di tengah-tengah harus seperti apa,
memberikan harapan, dorongan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian membimbing, ya, membimbing besar diri kita dari tadinya yang tidak tahu menjadi tahu. Oh, kesalahan itu kesalahan, tapi diberitahu kesalahan tersebut, gitu ya. Bahwa kita tidak boleh sampai melakukan hal tersebut. Semakin ini itu bukan semakin tumbuh, ini tuh ya semakin nambah semangat gitu yang menggebu-gebu gitu. Berarti tidak perlu sedikit lagi ya, karena ini sudah sangat semangat sekali. Nanti ada buat aplikasi Biar jawabannya ketemu ya apa ya, benar Bapak, solusinya ketemu. Tadi kan pertanyaannya bagaimana kita menularkan kasih sayang kalau misalkan gurunya sendiri nggak dapat kasih sayang gitu ya Pak ya. Kalau misalkan kasih sayang, ngebahas kasih sayang itu kan hanya rasa, perasaan, merasa. Kadang kita itu gini, banyak yang sayang sama kita, tapi perasaan doang nggak ada yang sayang gitu. Prasangka hanya perasaan yang merasa gimana. Terus ada orang yang nggak sayang sama kita misalnya, tapi kita merasanya dia sayang. Itu kan hanya merasa dan perasaan saja. Ini serius Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan murid dulu. Nah, jadi nah jadi sebenarnya jangan disangkut pautkan rasa kita yang kita punya rasa bahwa kita ada yang sayang ataupun tidak ada yang sayang, rasanya ya tularkan kasih sayang itu ke murid. Maksudnya jangan nunggu orang lain atau perasaan kita sendiri untuk merasa bahwa kita disayang sama orang lain, begitu mungkin ya. Itu juga pembelajaran sih buat kami sebenarnya. Jawabannya untuk diri sendiri. Terima kasih. Jadi intinya atau kata Bu Desita itu kasih sayang itu tidak perlu diperlihatkan. Ya, maksudnya gini, jadi kita itu nggak usah orang itu kasih sayang orang itu ke orang itu kepada kita itu mungkin dengan cara yang berbeda, tidak langsung plek gitu ya, tapi dengan cara mungkin ada perhatiannya meskipun sama kita dianggapnya cuma itu doang, tapi kan orang lain mah menganggapnya itu kan kasih sayang dia kepada kita. Ya, kadang kita juga ke murid, kadang ada murid yang ibu mah pilih kasih. Ya, ibu mah ibu memperhatikan si A, si B, si adik enggak. Padahal mah kan punya porsinya masing-masing, punya caranya masing-masing. Kita itu menyampaikan rasa kasih sayang kita kepada yang lainnya. Ini jangan terjebak juga kasih sayang di sini. Karena apa? Ini menggelitik kasih sayang di sini. Kecil-kecil kayak orang tua mau sayuran. Ini berubah kasih sayang terhadap penilaian. Udah orang tua nabi masih baik sayuran nilainya 80 85 ya. Nah ini penilaian juga jangan terjebak dengan kasih sayang. Walaupun tadi standar penilaian yang itu ya Bu. Jadi kasih sayang sih cukup untuk saya ini merasa bersyukur dimanapun kondisi. Jadi ketika mendapatkan pahitnya hidup, syukur masih karena kita diberikan kehidupan, syukur hidup. Ini sekarang diberikan kita berkumpul, syukur. Jangan terbebani oleh keinginan masa depan dan masa lampau. Seperti tadi saya mengkritik ibu kita, Oyong hidup 100 tahun itu terbebani dengan memikirkan mindset 100 tahun hari ini tidak dinikmati. Coba dinikmati hari ini. Ternyata kasih sayang pahamin ke saya, terus mendukungkah pertanyaan sampai ini harusnya 1 jam sampai 2 jam ini. Ini harus cas ya Pak Sep. Sebagai bentuk kasih sayang CGP. Ada kopi duit.
Langsung dada hari lah ya bahaya. Jadi, nah ini seperti kasih sayang Pak Abid lah cukup dengan Dia kasih sayang Abi contohnya. Jadi ini meluruskan tadi ibu kita juga, ya doa itu harus harapan, tapi harapan itu kita batasi dengan menikmati hari, menikmati kebersamaan kita bersama murid. Belum tentu ada jaminan tak kita besok mengajar lagi. Ada jaminan tak? Ada dua jamnya dari lain-lain. Iya. Kalau kita berpandangan besok tidak ada lagi, mungkin CBP lebih daripada itu. Kalau kita besok tidak akan mengajar lagi, mungkin Bu Desi akan semangat bahwa saya tahu hari ini adalah hari terakhir mengajar di SDND Provinsi. Marinya jodoh. Yang berikut, karena kita larut dengan kebahagiaan itu, Allah berikan bahagiaan kepada laki-laki yang dipilih. Jadi jodoh pakai yang berikut. Salam CGP nuturkeun ajar we sing hade ada katanya. Tapi tadi dohir batin, kadang guru nya cicing, tapi hati apa bergerak terus motivasi. Paham itu cicing we, hari paham mah sare jeung hatena. Kerek eta mah. Jadi guru mah kok itu hatena lelah, tapi batin mah ada harapan orang banyak. Jadi terus bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu satu lagi memberi motivasi kepada mereka bahwa di rapot itu ada 4 kompetensi, 1 KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Nilai kehidupan kita ada di KI 3 dan KI 4. Jadi yang harus dibenahi itu adalah ilmu pengetahuan dan keterampilan, karena di situ ada nilai yang terus naik. Kalau di KI 1 itu yang nilainya itu kita pahami, ikhlas itu kita sama Allah. Yang KI 2 itu dinilainya oleh masyarakat. Pahami darah sekolah dinilai itu masyarakat. Nah, untuk jabatan di PNS atau sebagainya itu kita cukup perhatikan dua, keterampilan kita sebagai seorang guru dan pengetahuan kita, karena itu akan langsung. Makanya rapot nyali naik turun itu pikirannya emotannya di rapot gunawan anu KI hiji jeung KI 2 mah teu aya penilaian, karena ada sosok yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuasa yang menilai, dan sosok masyarakat yang menilai. Aduh, red aya mah guru san bu guru. Nah, itu penilaian masyarakat. Jadi kita membawakan angin segar lembut. Nah, untuk nilai nanti ayam naon cukup tingkatkan kompetensi. Bu Desita suka nyanyi, tambah. Ayo jaipongan buset. Bu Desita butuh naon terus. Pamit guru agama tambah deui kaligrafi tuh corona tuh, nah itu kasep meningkatkan kompetensi melalui cara melatihkan PBB. Itu karena dua bagian itu adalah yang harus ditingkatkan. Mudah-mudahan yang belum menjadi guru penggerak, saya doakan semoga menjadi guru penggerak dan lulus. Alhamdulillah, rangkaian telah selesai dilaksanakan. Luar biasa sekali ya Pak Yadi. Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa hari ini dari ibu-ibu semua dan bapak ibu guru semua yang hebat. Oke, boleh minta tepuk tangannya dulu untuk yang terakhir kalinya. Kasih apa? Kasih sayang. Kasih sayang ya. Terima kasih. Saya selaku host izin pamit undur diri Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sela-sela kegiatan kita hari ini, alhamdulillah luar biasa. Senior saya Bapak Yadi yang selalu memberikan motivasi terhadap diri saya, sehingga saya sampai saat ke tahap ini itu atas berkat dari motivasi dari beliau dan juga rekan saya Bapak Asep, kemudian Bu Desita dan semuanya, istri saya juga yang selalu memberikan motivasi terhadap diri saya untuk selalu meyakinkan kamu pasti bisa dan lain sebagainya gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Itu adalah pemaparan dari kami berdua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan. Ibu bapak bisa menggali lagi kompetensi-kompetensi yang mungkin harus ibu bapak guru miliki. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Sejenak kita tundukkan kepala kita untuk berdoa kepada Sang Pencipta. Bibarakatul Umar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Tidak ada kata yang lebih daripada harus ditutup, yaitu ungkapan terima dan saya kasihkan. Jadi ini ilmunya bermanfaat, jamuannya dan sebagainya. Ini kita harus terima dan mungkin di lain waktu, di lain kesempatan kita akan kasihkan ilmu ini. Banyak pengalaman yang saya dapatkan dari Pak Alam dan Ibu siapa? Sari. Ibu Sri, Bu Sari SDNP Program 1, yang mudah-mudahan pengalamannya ini bisa ditularkan di sana dan pengalaman di SDNP Program 1 juga menjadikan motivasi dan hazanah ilmu di SDN Program 3. Tidak ada kata ungkapan yang lebih baik daripada syukur dan terima kasih. Atur nuhun, maafnya.